Diam bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tapi karena terlalu banyak yang hanya bisa dirasakan. Dan kamu yang sejak tadi duduk di sini, atau mungkin berbaring, atau sekedar menunduk sambil sesekali menarik nafas panjang. Kamu tahu persis apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai bergerak. Yang selama ini kau kira mati, ternyata hanya menunggu saat yang tepat untuk membuka matamu. Dan saat itulah, tanpa kau sadari, kau akan memasuki pembicaraan yang tidak pernah kamu rencanakan. Tentang sir, tentang rasa, yang hanya dipahami oleh mereka yang terpilih. Salam sang sejati. Para ulama tasawuf telah bersepakat bahwa sir adalah tempat Allah berbicara kepada hamba-hamba pilihannya tanpa huruf dan suara. Dalam Futuhat Al-Makkiyah, Syekh Ibnu Arabi menyebutkan bahwa sir adalah tempat turunnya makna, bukan lafaz. Sebuah ruang sunyi yang hanya bisa dihuni oleh orang yang hatinya telah dimatikan dari segala selain Tuhannya. Mati di sini bukan berarti berhenti. Mati adalah terbebas dari klaim. Mati adalah ketika kau tidak lagi merasa memiliki apapun, termasuk pengalaman spiritualitasmu sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana rasamu bekerja di dalam sir? Dan bagaimana seseorang bisa mendengar hakikat tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan mengetahui tanpa berpikir? Dalam keilmuan tasawuf ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Ilmu, makrifat, zauq, hakikat. Ilmu datang melalui belajar, makrifat datang melalui cahaya yang diberikannya. Tapi zauq, ia datang melalui penyingkapan langsung. Syekh Ibnu Arabi menyebut zauq sebagai pengalaman batin yang tidak bisa disampaikan kecuali melalui simbol. Dan bahasa simbolis ini, tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan faham, sebab kalau langsung dikhawatirkan mudah disalahpahami. Maka jangan heran bila engkau mendengar istilah-istilah tertentu yang terasa asing. Dengarkan saja dengan beradab, sebab hanya gelas yang kosong yang akan terisi tanpa takut meluap. Jika seseorang hanya mengerti agama melalui kitab dan guru, ia baru berada di tahapan ilmu. Jika ia mengerti agama melalui cahaya hidayah, ia memasuki hakikat. Tapi ketika ia merasakan kehadiran Tuhannya dengan rasa yang mengalir dari dalam dirinya, tanpa berpikir, tanpa memaksa, maka ia sedang berada pada tahapan zauq. Dan disinilah sir bekerja sebagai wadahnya. Sir adalah ruang batin, tempat turunnya rasa itu sendiri. Jika hati adalah cermin, maka sir adalah titik cahaya di dalam cermin itu sendiri. Tanpa sir, hati hanyalah permukaan yang memantulkan apapun yang lewat. Dengan sir, hati menjadi sumber cahaya yang tidak bergantung pada objek di depannya. Seorang salik yang mulai memasuki wilayah sir ini, ia akan mengalami satu perubahan besar. Ia tidak lagi menerima hidayah melalui telinga, tetapi melalui getaran rasa. Misalnya, ketika sedang duduk diam, tiba-tiba saja hatinya seperti tersentuh.
seolah-olah ada makna yang turun. Bukan suara, bukan pula kata-kata, bukan firasat, bukan juga lintasan-lintasan pikiran, tapi rasa. Rasa yang membuatnya paham tanpa proses berpikir. Pemahaman yang datang dalam sekejap, dalam satu kedipan, dalam satu denyut getaran. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi sebagai al-fahmu al-laduni, pemahaman yang ditanamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan rasa dalam sir ini begitu halus sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Mereka menunggu suara batin, padahal yang datang adalah rasa batin. Dan disinilah rahasianya. Suara bisa menipu, rasa tidak, sebab rasa muncul dari kedalaman jiwa, sedangkan suara bisa datang dari imajinasi, dari keinginan, bahkan dari bayang-bayang ego yang menyamar sebagai petunjuk. Ketika zikir sudah sampai kepada sir, maka zikir akan mengalir sendiri tanpa diperintah. Bukan lagi aku yang berzikir, tetapi zikir itu bergerak sendiri dari dalam dirinya. Dan inilah rahasianya. Mengapa orang-orang arif mereka selalu tenang meskipun mulut mereka tidak bergerak? Sebab zikir yang telah hidup di dalam sirnya telah mengalir seperti nafas. Ia menjadi sumber ketenangan dan energi spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Dalam Futuhat Al-Makkiyah hal ini telah dijelaskan bahwa zikir pada sir disebut sebagai nafas Ar-Rahman, nafas yang memancarkan ketentraman. Ketika sir sudah dipenuhi dengan zikir, maka yang mengalir bukan lagi kata-kata, tetapi hakikat. Seseorang bisa duduk diam, tidak mengucap apapun, tapi jiwanya sedang berzikir dengan intensitas yang lebih kuat daripada zikir di lisan. Itulah zikirnya para waliullah. Dan puncak dari zauq adalah musyahadah, penyaksian. Musyahadah bukan berarti melihat Tuhan dengan mata fisik, tetapi menyaksikan kehadirannya dengan sir yang telah diterangi. Seseorang yang telah mencapai musyahadah, maka ia akan merasakan Allah lebih dekat daripada dirinya sendiri. Menyadari bahwa semua gerak adalah geraknya. Memahami ayat-ayat batin yang tidak ada di dalam kitab. Melihat wujud di sebalik tirai, bentuk dan warna. Dalam istilah Syekh Ibnu Arabi, Allah menyingkapkan wajahnya melalui rasa, bukan penglihatan. Ketika rasa sir ini terbuka, seseorang akan mengalami rahasia takdir, menyadari mengapa ia diuji, memahami rahasia rezeki, melihat mengapa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Semuanya melalui rasa, semuanya tanpa huruf dan tanpa suara. Saudaraku, sang sejati, Syekh Ibnu Arabi secara tegas mengatakan bahwa ilmu rasa tidak dapat diberikan kepada orang yang belum mematikan hawa nafsunya. Karena rasa adalah cermin. Jika jiwanya masih kotor, maka rasa akan buram, dan rasa yang buram akan berubah sifatnya. Ia akan menjadi penipu. Ia mengira itu firasat, padahal itu keinginan dirinya. Makanya para arif, mereka selalu menutup ilmu ini dari orang-orang yang belum siap qalbunya. Jadi mohon maaf, walaupun kamu telah menyimak ribuan pelajaran dari guru-guru ternama, tanpa qalbu yang belum siap, maka nilai spiritualitas kita tidak akan pernah meningkat. Pelajaran akan masuk, tetapi ia pun akan cepat menguap. Begitu seterusnya.
Dan ini tanpa kamu sadari adalah siklus yang terus berulang. Sebab ilmu sihir seperti pisau yang tajam. Jika diberikan kepada orang yang salah, maka ia akan menyayat dirinya sendiri. Sebab perjalanan rasa dalam sihir ini akan membawa seorang salik pada satu titik puncaknya, yaitu fana dan bako. Tegaknya wujud Tuhan di dalam dan di luar dirinya. Saat rasa telah menjadi cahaya, saat zikir telah menjadi nafas, saat sihir telah menjadi tempat penyingkapan, seseorang akan menyadari hakikat tertingginya, bahwa yang ada hanyalah Allah. Kita semua hanyalah bayangan. Inilah ilmu yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa didiktekan, tidak bisa diwariskan melalui tulisan. Ia hanya bisa dirasakan, diungkapkan melalui simbol, dan disampaikan kepada mereka yang telah terbuka sihirnya sendiri. Tetapi sihir tidak pernah tertutup. Yang tertutup hanya hati. Sihir tidak pernah padam. Yang menutupinya adalah kepadatan nafsu. Artinya setiap diri kita sebenarnya memiliki sihir yang telah aktif sejak kita dilahirkan. Tapi seiring dengan waktu, sihir itu tertutup oleh keinginan dunia, ketakutan, hawa nafsu yang halus. Banyak orang mengira sihir mereka tidur, padahal sihir tidak pernah tidur. Tetapi ia masih tertutup, seperti matahari yang selalu bersinar, tetapi tertutup oleh kabut yang tebal. Dan tugas kita bukan menyalakan sihir, tetapi menghilangkan penutupnya tersebut. Dan penutup itu tidak lain adalah diri kita sendiri yang belum berani membiarkan diri kita lenyap. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam